Makasih semua yang hadir di pesta ini untuk merayakan aku dan Edi yang sudah rujuk. Pertama, makasih Ibu karena dia aku bisa rujuk sama Edi. Dialah yang selalu memberiku keberanian dalam cinta. Kedua, makasih Edi karena rela berubah demi keluarga. Terakhir, makasih perawatku yang juga sahabatku, Mary. Kau yang lihat semua penderitaan. Kau ajariku untuk tenang. Kau yang menyadarkanku, cinta dan pengertian adalah kuncinya. Tanpamu, gak ada sosok Tina yang sekarang. Oleh karena itu, berikan tepuk tangan untuk Mary. Mary, terima kasih. Kau beri aku hidup baru dan hidup yang sangat berbeda. Aku ada hadiah untukmu. Kau bilang perhiasan bagimu adalah beban dan gak praktis saat kerja. Ini dari perak. Gak masalah kau pakai. Kita masing-masing satu. Mulai sekarang, kau saudariku. Yang menindasmu, menindasku Nona Tina. Kalian begitu heboh mengangkat derajat pelayan, bahkan meminta kami melihatnya. Ini menginjak harga diri keluarga kami. Apa pantas? Benar, dia cuma membantu suami istri. Seolah-olah itu hal luar biasa. Tina itu mengagumkan perawat ini. Benar-benar konyol. Seorang nona terhormat bersaudari sama pelayan. Sungguh gak pantas. Benar, ini gak pantas. Kenapa begitu? Ya, memalukan keluarga Daus. Nona Tina, Anda berlebihan. Permata yang terpendam suatu hari nanti akan bersinar terang. Saya hanya kebetulan lewat di perjalanan berharga kalian ini. Beruntung menyaksikan kalian menyambut fajar. Hanya penonton. Saya nggak pantas dipanggil saudari. Dia cukup sadar diri juga. Di usia yang masih muda, begitu tenang dan gak sombong. Beberapa katanya bisa meredakan suasana. Sungguh langka. Tahu batasan juga. Dia anak yang baik. Tina sungguh beruntung. Aku selalu menepati janjiku. Kau, mulai sekarang, saudariku. Wah, pertunjukan yang bagus. Seorang perawat tiba-tiba menjelma jadi saudarinya Nona Tina. Taktik ini, keahlian ini, bahkan diriku kalah darinya. Kau begitu hebat, bisa membereskan urusan Nona Tina dan Pak Edi. Kebetulan, putra bungsuku yang gak guna itu, kau saja ya yang mengurusnya. 5 hari lagi, aku akan menjemputnya. Sally, jangan keterlaluan. Kita semua tahu sifat anakmu Gio itu. Gimana bisa kau nyuruh Mary? Benar. Gio masih muda, tapi berani meracunikan Niko sampai dia dirawat. Siapa bisa mendidiknya? Nona Mary bisa membuat Tina dan Eddie kembali bersama. Dia luar biasa. Menurutku, merawat anak kecil harusnya bukan masalah. Eko benar. Lagi pula, Bibi itu seperti ibu. Kak Novi, jangan cuma mikir kebahagiaan keluargamu. Jangan abaikan kerabatmu. Atau kalian sengaja mau Gio terus bertingkah konyol agar kalian bisa kuasai harta keluarga? Atau mungkin juga Nona Mary meremehkan keluarga kami. Karena sudah begini, sepertinya bom ini harus diterima. Aku nggak tahu apa Mary bisa paham situasi. Salah langkah bisa diusir. Bu Novi, Nona Tina, karena Bu Sally sangat menghargai, saya nggak ada alasan untuk menolak.
saya bisa luangkan waktu menjenguk Tuan Gio? Itu nggak akan ganggu perawatan Tuan Yose. Baiklah, aku setuju. Tapi Gio itu gak sederhana. Kau harus jaga diri. Benar, Mary. Kalau ada bahaya, segera minta tolong. Jangan paksakan diri. Saya mengerti. Kalau begitu, kuserahkan putraku padamu. Mary, apa kau tahu persetujuanmu barusan mendatangkan masalah sebesar apa? Saya tahu. Kalau hasilnya buruk, segera angkat kaki. Baik. Ayah, ada urusan kantor. Kita pulang dulu. Tuan Gio, sudah tiba di ruang depan. Aku nggak ikut, kau saja. Kalian orang jahat, pergi jauh-jauh. Kau menyuruhku belajar seharian. Tapi Vero, dia bisa main TikTok dan pesan teh susu. Kenapa aku nggak boleh? Tuan Gio, ini demi kebaikanmu. Kelak, Diam kau. Apa gak belajar bisa mati? Selebgram yang jualan live tetap dapat uang. Kenapa kalian harus memaksaku jadi kutu buku? Pergi sana. Pantas mereka sangat cemas. Gio bukan hanya anak yang manja, tapi diracuni internet. Iblis yang lepas kendali kapan saja. Dari mana udik ini? Jangan mendekat. Lihat apa jelek? Rasakan. Keluar kau dari sini. Atau terimalah hukuman dariku. Rasakan semprotanku. Sok kuat. Menyesal. Paniko, saya nggak nyesal kalau saat itu saya mundur. Bu Novi dan Nona Tina akan kesulitan. Kalau begitu, kami harus berterima kasih. Gio masih anak-anak. Karena dia di jalan yang salah, dia butuh seseorang untuk menuntunnya. Dan saya ingin mencobanya. Kau pikir dengan kecerdasanmu, kau bisa ubah iblis ini? Naif. Bukan naif, tapi aku nggak mau seorang anak hancur. Sama seperti aku dan Kak Ana. Mary, tenang. Tunggu aku ya. Kakak bawakan kotak pensil paling cantik. Mary, gimana? Kau suka? Suka? Pencuri! 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 Cepat-cepat. Semua lihat. Masih kecil jadi maling. Gak dididik orang tua. Punya tangan kaki kok maling, gak kusangka. Gak ada orang yang kasih tahu mencuri itu salah. Andai ada yang ingatkan Kak Ana jaga keselamatan, dia gak akan naik taksi gelap. Mungkin semua akan berbeda. Paniko, tenang saja. Saya tahu jalannya sulit. Tapi saya pasti berusaha merawat Tuan Gio. Kau sepertinya selalu temukan alasan bertahan di reruntuhan. Paniko, reruntuhan itu sendiri harusnya gak pernah ada. Bawa ke klinik. Beritahu Diki, pakai obat terbaik.
Dia ternyata peduli pada luka perawat. Nyuruh dia temui dokter Diki. Dia itu dokter khusus yang merawat keluarga Daus. Tina akan khawatir. Itu saja. Makasih Pak Niko. Hei, perawat hebat dan keras kepala. Sepertinya hari ini di tempat si gila hasilmu luar biasa. Sudah kubilang, kau gak bisa bertahan hidup cuma sama harga dirimu yang menyedihkan. Coba tebak. Lain kali si gila akan melempar apa? Coba tebak lagi. Gimana Bu Seli akan mempersulitmu kalau ada apa-apa? Gimana Pak Bima akan mengusirmu? Sekarang, mohonlah, asal kau bersamaku, ku beri kau 500 juta sebulan. Aku juga punya cara untuk buat dia menjauhimu. Niat baik Pak Eko, aku hargai. Tapi aku lebih suka uang halal. Sudah ku beri kesempatan. Jangan tolak cara baik. Milih cara kasar. Maaf, aku menolak. Yang kuinginkan gak pernah gagal kurai. Aku punya banyak waktu untuk main-main. Aku gak akan tunduk pada Pak Eko. Gio harus cepat diubah. Tapi rencana biasa pasti gagal. Iblis itu cuma bisa